Sobat Value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari gangguan yang tak kasat mata. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan kisah horor lainnya. Yuk kita mulai ceritanya. Sekitar bulan Februari tahun 2008, Iman mulai merasa waktunya untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Ia memutuskan untuk mencoba peruntungan dengan melamar kerja di salah satu pabrik yang bergerak di bidang komponen kendaraan, lebih tepatnya sebuah pabrik pengolahan gula yang terletak di wilayah Jawa Barat. Iman sebenarnya merasa cukup percaya diri, namun tetap saja ia tidak ingin menjalani proses ini sendirian. Oleh karena itu, ia pun mengajak salah satu temannya yang kebetulan juga sedang tidak bekerja. Teman itu adalah Dadan, sosok yang memang sedang menganggur dan tengah mencari kesempatan baru. Iman pun segera meluncur menggunakan sepeda motor menuju rumah Dadan yang letaknya memang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Sesampainya di sana, tanpa banyak basa-basi, ia segera memberitahu Dadan tentang informasi lowongan kerja yang baru saja ia dapatkan. Mendengar kabar tersebut, Dadan tampak langsung antusias dan menyambut ajakan itu dengan semangat. Wajahnya memperlihatkan kelegaan, seolah kesempatan ini datang di saat yang sangat tepat, karena sudah cukup lama ia tidak memiliki pekerjaan tetap. Setelah berdiskusi sejenak dan menyusun rencana bersama, mereka akhirnya sepakat untuk berangkat keesokan paginya sekitar pukul 7, dengan tujuan mengantarkan berkas lamaran kerja ke pabrik tersebut. Semangat mereka begitu tinggi, dan malam itu pun mereka mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan. Keesokan harinya, sesuai dengan rencana, mereka berdua berangkat menggunakan motor menuju lokasi pabrik yang bisa disebut sebagai perusahaan X untuk menyamarkannya. Setelah menempuh perjalanan, mereka pun tiba di sana dan langsung menyerahkan berkas lamaran kerja mereka dengan penuh harapan. Waktu pun berjalan. Sekitar 1 minggu setelah lamaran dikirim, Iman dan Dadan mendapatkan kabar bahwa mereka dipanggil untuk menjalani proses wawancara. Orang yang melakukan wawancara saat itu adalah seorang pria yang akan mereka kenal sebagai Pak Budi. Dalam proses tersebut, seperti halnya wawancara pada umumnya, Iman dan Dadan mendapatkan berbagai pertanyaan mengenai latar belakang, pengalaman, serta kesiapan mereka untuk bekerja di lingkungan pabrik. Meski sempat merasa gugup, keduanya berhasil menjalani sesi itu dengan cukup baik. Setelah wawancara selesai, mereka diberitahu bahwa sebagai bagian dari proses rekrutmen, mereka harus mengikuti pelatihan atau training selama kurang lebih 1 minggu. Dengan tekun, mereka menjalani masa pelatihan tersebut, yang berisi pengenalan terhadap sistem kerja, alat produksi, serta prosedur keselamatan kerja. Dan akhirnya, setelah pelatihan itu selesai, mereka mendapatkan kabar yang menggembirakan. Mereka resmi diterima sebagai karyawan dan dijadwalkan mulai bekerja pada hari Senin berikutnya. Pabrik tempat mereka bekerja ini tergolong baru. Menurut informasi yang mereka terima, operasional pabrik tersebut baru diresmikan sekitar 2 bulan sebelumnya. Maka tidak mengherankan apabila perusahaan sedang giat-giatnya merekrut tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan produksi yang terus meningkat. Itulah sebabnya Iman dan Dadan bisa diterima dengan cukup cepat. Penempatan kerja mereka berada di bagian pengemasan atau packing, dan di bagian ini terdapat sekitar 12 karyawan lainnya yang memiliki tugas serupa. 2 bulan pertama bekerja di pabrik itu berjalan dengan lancar. Tidak ada kejadian aneh atau mencurigakan. Suasana kerja cukup kondusif, rekan-rekan kerja juga tidak menunjukkan tanda-tanda hal yang ganjil. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya, dan Iman serta Dadan mulai terbiasa dengan ritme kerja di pabrik tersebut. Namun situasi mulai berubah ketika mereka memasuki bulan ketiga. Pada titik inilah awal dari serangkaian kejadian yang tidak biasa mulai terjadi. Siang itu, tepat pukul 12, bel istirahat berbunyi seperti biasa. Suara bel itu menjadi pertanda bagi para karyawan bahwa mereka bisa berhenti sejenak dari rutinitas dan menikmati waktu makan siang atau menjalankan ibadah. Sebagian dari rekan kerja memilih menuju kantin
sementara sebagian lainnya beranjak ke musala untuk salat. Iman kebetulan masih berada di ruang pengemasan, menyelesaikan tugas-tugasnya. Dadan yang saat itu merasakan dorongan untuk buang air besar, berpamitan dan segera turun ke lantai bawah untuk menggunakan toilet. Sebelum Dadan pergi, Iman sempat menyampaikan bahwa ia akan menunggu Dadan di kantin. Setelah itu Iman kembali fokus menyelesaikan pekerjaannya, berharap bisa segera turun juga karena perutnya sudah mulai terasa lapar. Ia pun berusaha mempercepat pekerjaannya, membereskan barang-barang di ruang packing agar bisa segera menikmati waktu istirahat. Namun, di tengah kesibukannya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Dari arah belakangnya, tiba-tiba terdengar suara keras yang tidak dikenalnya. Suara itu cukup kuat hingga membuat Iman terkejut dan refleks menoleh ke belakang. Ia menyadari bahwa saat itu dirinya benar-benar sendirian di ruangan tersebut. Tatapannya menyapu ke seluruh sudut ruang, namun yang terlihat hanyalah dispenser air minum dan peralatan kerja. Tidak ada siapapun di sana. Ia berusaha tetap tenang dan mencoba berpikir secara logis. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin suara itu berasal dari mesin produksi yang berada di lantai bawah. Meski dalam hati kecilnya, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan suara tersebut. Setelah selesai membereskan pekerjaan di ruang pengemasan, Iman pun segera turun ke kantin untuk menikmati waktu istirahat. Ia duduk di salah satu sudut, menunggu Dadan yang masih berada di toilet. Beberapa menit kemudian, Dadan muncul juga, terlihat sudah lebih lega setelah dari kamar kecil. Tanpa menunda waktu, mereka berdua langsung menikmati makan siang bersama. Suasana di kantin saat itu cukup ramai, namun Iman dan Dadan hanya fokus pada makanan mereka sambil berbincang ringan, membahas hal-hal sepele seperti biasanya. Setelah perut kenyang, mereka melanjutkan istirahat dengan merokok di depan kantin. Disinilah Iman mulai menceritakan sesuatu yang ganjil yang ia alami beberapa saat sebelumnya. Dengan raut wajah serius, ia mengungkapkan bahwa saat ia sendirian di ruang packing, ia sempat mendengar suara aneh yang cukup keras berasal dari arah belakangnya. Ia menjelaskan bahwa suara itu terdengar sangat berat, seolah berasal dari sesuatu yang besar atau memiliki bobot, dan yang membuatnya semakin heran adalah kenyataan bahwa saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hanya dispenser air yang terlihat dan suasana ruangan pun tetap sunyi. Dadan yang mendengar cerita itu awalnya merespons dengan nada bercanda. Ia mengatakan bahwa Iman terlalu banyak mengkhayal dan menganggap cerita itu tidak lebih dari dongeng di tempat kerja. Namun Iman menegaskan kembali bahwa ia benar-benar merasakan kejadian itu dan menyatakan keyakinannya bahwa jika Dadan berada di posisi yang sama, ia pun akan merasakan ketakutan yang serupa. Meski begitu, Dadan tetap menanggapi dengan santai, bahkan sempat menantang balik dengan mengatakan bahwa jika memang benar ada makhluk tak kasat mata di tempat itu, ia tidak takut dan siap membuktikannya. Iman hanya membalas tantangan Dadan itu dengan kalimat pendek, menyiratkan bahwa pada waktunya, Dadan pun akan merasakan sendiri pengalaman serupa. Mereka tidak sempat melanjutkan percakapan lebih jauh, karena bel tanda masuk kembali berbunyi tepat pukul 1 siang, lewat 15 menit. Keduanya segera beranjak dan kembali ke ruang kerja mereka di lantai atas untuk melanjutkan tugas. Selama sisa jam kerja siang itu, semuanya berjalan seperti biasa. Tidak ada kejadian ganjil atau tanda-tanda yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Kemungkinan besar karena ruangan masih ramai oleh kehadiran para pekerja lain, sehingga suasana tetap terasa normal dan tidak menimbulkan rasa takut. Waktu pun terus berlalu, hingga akhirnya pukul 5.30 sore, bel penanda akhir jam kerja pun berbunyi. Satu persatu karyawan lainnya beranjak pulang, menyisakan hanya Iman dan Dadan yang masih berada di lantai atas. Keduanya sengaja belum turun, karena sedang berbincang sambil menyelesaikan beberapa pekerjaan terakhir, merapikan barang-barang yang akan dikirim keesokan harinya. Hari itu mereka memang mendapatkan target untuk menyelesaikan proses pengemasan ratusan barang yang akan dikirim ke pabrik lain. Karena itu, mereka menyempatkan diri untuk menyusun ulang beberapa kardus dan menata ulang dokumen pengiriman. Namun, suasana santai dan percakapan ringan itu mendadak berubah
mencekam ketika secara tiba-tiba Dadan berteriak kaget. Wajahnya berubah drastis, matanya melotot lebar, seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Iman yang kaget dengan reaksi temannya langsung bertanya apa yang terjadi, namun Dadan tidak langsung menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke arah belakang Iman dengan ekspresi ngeri, seolah mulutnya sulit untuk mengucapkan apa yang dilihatnya. Dengan napas yang tercekat, Dadan akhirnya berhasil mengucapkan bahwa ia melihat sosok pocong berdiri di belakang Iman. Refleks, Iman menoleh ke belakang dan seketika tubuhnya ikut membeku. Di samping tumpukan kardus berdiri sosok pocong dengan kain kafan yang tampak kotor dan lusuh. Wajah makhluk itu sangat menyeramkan, penuh luka, dan matanya berwarna merah menyala. Yang membuat pemandangan itu semakin mencekam adalah gerakan kepalanya yang seolah berputar pelan ke kiri dan ke kanan, seperti sedang memperhatikan mereka dengan intens. Tubuhnya sedikit melayang di atas lantai tanpa suara, namun kehadirannya begitu nyata dan menciptakan suasana dingin yang langsung menusuk ke tulang. Tidak butuh waktu lama bagi Iman dan Dadan untuk mengambil keputusan. Dalam kondisi panik dan penuh ketakutan, mereka langsung berlari menuju tangga untuk menyelamatkan diri. Karena terburu-buru dan kaki yang terasa lemas, mereka bahkan sempat tersandung dan terjatuh saat menuruni anak tangga. Namun ketakutan yang luar biasa membuat mereka bangkit kembali dan terus melanjutkan pelarian mereka hingga tiba di lantai bawah. Sesampainya di bawah, barulah mereka menyadari bahwa tas ransel mereka masih tertinggal di lantai atas. Namun, Iman dengan tegas memutuskan untuk tidak kembali mengambilnya malam itu juga. Baginya, tas bisa menunggu, tetapi tidak dengan keselamatan nyawa mereka. Nafas mereka tersengal-sengal, tubuh gemetar, dan pikiran masih terus dihantui oleh bayangan makhluk menyeramkan yang mereka lihat tadi. Keringat membasahi wajah mereka, meskipun udara sore itu seharusnya tidak terlalu panas. Ketakutan itu nyata dan membuat tubuh mereka terasa begitu lemah. Dalam kondisi yang masih terguncang, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di musola kecil yang terletak di depan area pabrik. Begitu sampai di sana, Dadan langsung merebahkan tubuhnya di teras musala, kelelahan, dan masih diliputi rasa takut. Iman hanya bisa duduk di sampingnya, sambil terus mengucap istighfar, berharap bisa menenangkan diri dari pengalaman mengerikan yang baru saja mereka alami. Mulutnya terus bergetar menyebut nama Tuhan, berusaha mengusir rasa takut yang belum juga hilang. Itulah pertama kalinya dalam hidup mereka menyaksikan makhluk tak kasat mata dengan sangat jelas. Tidak ada lagi yang bisa mereka bantah atau ragukan. Sosok pocong itu nyata dan kini membekas dalam ingatan mereka. Iman bahkan sempat menyalahkan Dadan atas kejadian tersebut karena merasa bahwa ucapannya yang penuh tantangan kepada makhluk halus telah menjadi sebab kemunculan penampakan tersebut. Ia merasa bahwa kesombongan Dadan justru membawa celaka bagi mereka berdua. Dadan yang mendengar itu hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Ia mengakui bahwa awalnya ia hanya bercanda, namun tidak pernah menyangka bahwa apa yang ia lontarkan benar-benar mengundang sosok mengerikan itu untuk menampakkan diri. Setelah peristiwa mengerikan itu, Iman dan Dadan yang masih dalam kondisi ketakutan tiba-tiba didatangi oleh 2 orang petugas keamanan pabrik. 2 satpam itu adalah Pak Jaka dan Pak Udin, sosok yang cukup dikenal di lingkungan kerja mereka karena sering berkeliling saat shift sore dan malam. Dengan nada penasaran, Pak Jaka bertanya mengapa mereka berdua masih berada di area pabrik dan belum juga pulang, padahal hampir seluruh karyawan sudah meninggalkan lokasi sejak setengah jam yang lalu. Iman pun dengan cepat menceritakan semua yang terjadi. Dari awal ia mendengar suara misterius hingga penampakan pocong yang menyebabkan mereka lari tunggang langgang ke bawah. Mendengar cerita tersebut, kedua satpam itu sempat terdiam sejenak. Meski wajah mereka berusaha tetap tenang, Iman bisa melihat bahwa ekspresi mereka berubah. Setelah berdiskusi sebentar, Pak Udin kemudian menawarkan bantuan untuk menemani Iman dan Dadan kembali ke lantai atas, guna mengambil tas ransel yang tertinggal. Meskipun rasa takut masih sangat kuat, Iman dan Dadan akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke atas. Kali ini,
mereka merasa sedikit lebih tenang karena tidak sendiri. 2 satpam turut mendampingi mereka. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Dalam perjalanan menaiki tangga menuju ruang packing, Iman mulai merasakan suasana pabrik yang sangat berbeda dari siang hari. Pabrik sudah sepenuhnya sunyi. Tidak ada suara mesin, tidak ada aktivitas manusia, dan jam menunjukkan pukul 6:30 malam. Udara terasa lebih dingin dan lembab, membuat langkah kaki mereka terasa berat. Dadan yang berjalan di sebelah Iman tampak sangat ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat dan tangannya terus menggenggam lengan Iman dengan erat. Iman bahkan sempat merasakan tangan Dadan yang luar biasa dingin, seperti es. Ketakutan itu bukan dibuat-buat. Yang lebih mengejutkan lagi, Pak Udin dan Pak Jaka ternyata juga tidak setegar yang mereka kira. Keduanya beberapa kali mengeluh bahwa mereka merasa merinding sejak menaiki tangga. Sesekali mereka melirik ke kanan dan kiri, seolah takut sesuatu muncul dari balik dinding atau lorong gelap. Meskipun tugas mereka adalah menjaga keamanan pabrik, namun saat berhadapan dengan sesuatu yang berada di luar nalar, keberanian mereka pun mulai goyah. Akhirnya, mereka tiba kembali di ruang atas. Iman dan Dadan segera mengambil tas mereka masing-masing tanpa membuang waktu. Namun, ketika Iman sedang meraih tas miliknya, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari Dadan. Tubuh Dadan gemetar hebat, matanya melotot ke arah tangga, dan sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun secara utuh, tubuhnya limbung dan langsung jatuh pingsan. Teriakan yang terputus itu masih sempat mengucap kata pocong, namun tak selesai sepenuhnya. Keadaan pun menjadi kacau. Pak Jaka yang berdiri tak jauh dari mereka, refleks ikut menoleh ke arah tangga tempat Dadan menunjuk. Dan detik berikutnya, ia pun ikut berteriak, kali ini dengan ketakutan yang nyata dalam suaranya. Ia berteriak bahwa ada pocong di tangga. Tubuhnya gemetar hebat dan tangannya menunjuk lurus ke arah penampakan tersebut. Spontan, Iman dan Pak Udin ikut melihat ke arah yang ditunjuk. Apa yang mereka lihat membuat darah mereka seolah berhenti mengalir. Di tangga yang menghubungkan lantai atas dan bawah berdiri 2 sosok pocong. Yang satu berdiri diam, menatap lurus ke arah mereka bertiga dengan mata merah menyala. Sosoknya tampak membeku di tempat, namun sorot matanya menancap tajam. Pocong yang satu lagi jauh lebih menyeramkan. Kepalanya terus bergerak ke kiri dan ke kanan, berputar perlahan, seperti sedang mencari mangsa. Gerakan itu persis seperti yang sebelumnya dilihat oleh Iman dan Dadan saat pertama kali penampakan terjadi. Kini, posisi kedua makhluk itu berdiri tepat di jalur tangga, seolah sengaja menghadang jalan keluar mereka. Ketiganya, Iman, Pak Jaka, dan Pak Udin, hanya bisa berdiri terpaku dalam kebingungan. Sementara itu, Dadan terbaring tak sadarkan diri di lantai, membuat situasi semakin sulit. Pak Udin, yang tampaknya masih memiliki sedikit ketenangan, segera mengambil inisiatif. Ia memberi perintah kepada Iman dan Pak Jaka agar mereka segera menyeret Dadan menuju salah satu gudang kecil yang terletak di dekat dispenser, tempat di mana Iman sebelumnya mendengar suara aneh. Mereka tidak sempat berpikir panjang. Dengan panik, mereka menarik tubuh Dadan yang lemas, tanpa memedulikan lagi apakah bajunya akan sobek atau tubuhnya akan tergores. Yang penting saat itu adalah menyelamatkan diri dari kehadiran mengerikan 2 pocong yang berdiri menghadang. Gudang yang mereka tuju sebenarnya hanyalah sebuah ruangan kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan kardus-kardus lipat. Ruangan itu kira-kira hanya cukup menampung 10 orang dewasa jika benar-benar dipadati. Di dalamnya tidak ada peralatan khusus, hanya tumpukan kardus yang belum dibentuk menjadi kotak. Dalam kondisi terengah-engah dan penuh kecemasan, mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam gudang tersebut, lalu segera menutup pintunya rapat-rapat. Ruangan itu gelap dan pengap, namun terasa lebih aman daripada berada di luar, berhadapan langsung dengan makhluk halus yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Di dalam gudang, Iman mulai membaca doa-doa yang masih ia ingat. Ia berharap dengan bacaan itu, makhluk-makhluk gaib yang mengganggu mereka segera pergi agar mereka bisa turun dan meninggalkan pabrik malam itu juga.
Sementara itu, Pak Jaka berusaha membangunkan Dadan yang masih belum sadar sejak pingsan tadi. Pak Udin juga membantu sambil ikut melantunkan doa-doa perlindungan. Keringat membasahi wajah mereka bertiga, namun tidak satu pun dari mereka berniat membuka pintu dan keluar dari ruangan itu sebelum merasa benar-benar aman. Namun, ketenangan mereka yang semu tiba-tiba buyar seketika. Di tengah suasana yang mencekam dan doa yang belum selesai dibaca, terdengar suara ketukan dari arah pintu gudang. Suara itu terdengar jelas. Ketiganya langsung saling berpandangan. Tubuh mereka kaku dan suasana seketika menjadi sunyi. Mereka tahu pasti tidak ada satupun karyawan yang masih berada di gedung pabrik saat itu. Jadi siapa yang mengetuk? Meskipun Pak Jaka dikenal sebagai sosok yang mudah panik dan cukup penakut, ternyata rasa penasarannya jauh lebih besar daripada ketakutannya sendiri. Di tengah suasana tegang dan ketukan misterius dari luar pintu gudang yang terus berulang, ia berdiri perlahan dan mendekati pintu. Ia memutuskan untuk mengintip melalui salah satu lubang kecil yang memang terdapat di permukaan pintu tersebut. Lubang itu bukanlah lubang kunci, melainkan celah-celah kecil yang biasanya digunakan sebagai ventilasi udara. Melalui lubang itu, seseorang bisa mengintip keluar meski pandangannya terbatas. Dengan gerakan hati-hati, Pak Jaka mendekat dan mulai mengamati keadaan di luar gudang. Ia mencoba menggerakkan matanya ke berbagai arah, berharap bisa memastikan siapa atau apa yang mengetuk pintu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menegangkan, sampai tiba-tiba Pak Jaka berteriak dengan suara keras sambil menyebutkan bahwa dirinya kembali melihat sosok pocong. Teriakan itu hanya berlangsung singkat, karena tubuhnya langsung terjatuh tak sadarkan diri. Kini, hanya tinggal Iman dan Pak Udin yang masih dalam kondisi sadar, berdua di dalam ruangan sempit itu, dikepung rasa takut dan ketidakpastian. Iman dan Pak Udin panik bukan main. Dalam kepanikan itu, Pak Udin berusaha menyadarkan Pak Jaka yang sudah tergeletak di lantai gudang. Ia menepuk-nepuk pipi rekannya berkali-kali, namun tidak mendapatkan respon sedikit pun. Meski usaha itu dilakukan terus-menerus, Pak Jaka tetap tak menunjukkan tanda-tanda akan siuman. Waktu pun terus berjalan, dan selama hampir 30 menit, baik Pak Jaka maupun Dadan tidak juga sadar, membuat situasi semakin genting dan mencekam. Di tengah situasi penuh kecemasan itu, Iman tiba-tiba teringat pada seseorang. Ia mengingat Yusuf, temannya yang dikenal memiliki jaringan pertemanan luas, termasuk dengan seseorang bernama Dani. Dari cerita yang pernah ia dengar, Dani adalah sosok yang memahami hal-hal gaib dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan supranatural. Tanpa pikir panjang, Iman segera mengambil ponselnya dan menelepon Yusuf karena hanya nomor Yusuf yang ia simpan. Dalam sambungan telepon itu, Iman menceritakan semua kejadian yang baru saja mereka alami dengan suara terbata-bata dan penuh tekanan. Ia memohon agar Yusuf segera datang ke pabrik bersama Dani, membawa bantuan sebanyak mungkin karena kondisi mereka benar-benar tidak memungkinkan untuk bertahan lebih lama dalam tekanan ketakutan seperti ini. Yusuf yang mendengarkan cerita Iman dengan penuh perhatian langsung menyanggupi permintaan itu. Ia berjanji akan segera datang dan meminta Iman untuk tetap bertahan sebisa mungkin. Setelah memberi arahan mengenai lokasi gudang tempat mereka bersembunyi, Iman menutup telepon. Namun, baru saja sambungan telepon berakhir, suasana di dalam gudang kembali berubah menjadi lebih menyeramkan. Iman merasa seperti mereka benar-benar dikepung dari segala arah. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar ruangan. Ketukan di pintu gudang masih terus berulang, bahkan terkadang terdengar seperti gesekan kuku panjang di permukaan kayu pintu. Iman tahu bahwa suara itu bukan berasal dari manusia, dan ia pun tidak berani untuk sekadar melirik keluar, apalagi membuka pintu. Pak Udin, yang juga merasa situasi semakin mengerikan, hanya bisa menyarankan agar mereka terus membaca doa sebanyak mungkin. Ia mengatakan bahwa tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan selain memohon perlindungan kepada Tuhan. Sekitar 15 menit setelah Iman menelpon Yusuf, sebuah suara terdengar dari luar. Seseorang memanggil nama Iman dengan nada cemas. Iman yang mendengarnya langsung merespons
menyebutkan bahwa dirinya berada di dalam gudang. Ia berteriak sambil menghampiri pintu berharap suara itu benar-benar milik Yusuf. Begitu pintu gudang dibuka, Iman langsung terkejut. Di luar sana Yusuf sudah datang bersama beberapa orang lainnya. Ternyata Yusuf tidak datang sendirian. Ia membawa serta 7 orang temannya untuk membantu menyelamatkan mereka, termasuk Dani, sosok yang disebut-sebut memiliki kemampuan spiritual. Melihat keadaan di dalam gudang yang memprihatinkan, Yusuf langsung mengatur pembagian tugas. Ia meminta beberapa temannya untuk membantu menggotong Dadan, sementara Iman, Pak Udin, dan Yusuf sendiri membantu mengangkat tubuh Pak Jaka yang masih pingsan. Setelah mereka semua berhasil keluar dari gudang, Yusuf meminta agar mereka berkumpul sejenak di pojokan dekat tangga, menjauh dari ruangan utama. Dani, yang tampak tenang namun waspada, memberitahu mereka bahwa sejak tadi, tempat itu sedang dikelilingi oleh banyak makhluk halus. Ia menyebutkan bahwa sosok pocong yang mereka lihat bukanlah satu-satunya entitas yang hadir malam itu. Ada banyak makhluk lain yang turut mengawasi mereka dari kegelapan. Tanpa banyak bicara, Dani segera mengeluarkan beberapa benda dari dalam ranselnya. Ia mengeluarkan sebungkus garam kasar dan sebotol air putih. Dengan tenang, ia menggenggam sejumlah garam dan mulai membaca doa-doa dalam bisikan yang pelan namun khusyuk. Setelah itu, ia melemparkan garam tersebut ke beberapa sudut ruangan. Tak berhenti di situ, Dani juga membuka botol air putih dan menyiramkan air itu ke sekeliling area sekitar mereka, hingga botol itu benar-benar kosong. Sesaat setelah ritual itu dilakukan, terdengarlah suara-suara jeritan dari berbagai arah. Suara-suara itu tidak berasal dari makhluk yang terlihat, melainkan hanya suara yang terdengar nyaring, seperti suara jeritan penuh kesakitan dan kemarahan. Iman yang mendengar itu merasa tubuhnya merinding. Tidak ada satupun wujud yang terlihat, namun suara-suara itu begitu nyata dan menyayat telinga. Suasana di sekitar mereka seperti berguncang, membuat suasana semakin tidak karuan. Namun jeritan-jeritan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum akhirnya menghilang, meninggalkan keheningan yang menggantung. Dari arah tempat Dani melempar garam dan menyiram air tadi, perlahan muncul asap putih tipis yang membubung ke udara. Iman yang penasaran bertanya kepada Dani tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin tahu mengapa terdengar jeritan-jeritan aneh dan dari mana datangnya asap itu. Dani pun menjelaskan bahwa jeritan-jeritan tersebut adalah suara makhluk-makhluk halus yang merasa tersakiti oleh garam dan air yang sudah didoakan. Menurut Dani, makhluk-makhluk itu tidak kuat menghadapi energi spiritual dari benda-benda tersebut, sehingga mereka berteriak sebelum akhirnya menghilang. Sedangkan asap putih itu adalah pertanda bahwa makhluk-makhluk tersebut telah berubah wujud dan perlahan menghilang dari tempat itu. Setelah kejadian penuh teror di gudang itu, seluruh rombongan segera bergerak turun ke lantai bawah dengan terburu-buru. Yusuf yang paling sigap langsung menggendong Dadan yang masih belum sadar. Sementara Iman tidak lupa membawa tas milik Dadan yang tadi sempat tertinggal. Sementara itu, Pak Udin dan Dani bersama beberapa teman Yusuf lainnya ikut membantu menggotong Pak Jaka yang juga belum siuman sejak pingsan setelah mengintip dari lubang pintu. Wajah-wajah mereka semua tampak pucat dan lelah, mencerminkan pengalaman mencekam yang baru saja mereka lalui. Sesampainya di lantai dasar, mereka beristirahat sejenak di samping pos satpam. Di tempat itu, Iman berusaha keras untuk menyadarkan kembali Dadan dan Pak Jaka. Ia mengguncang-guncangkan tubuh mereka perlahan, mencoba membangkitkan kesadaran yang tampaknya masih terkunci oleh ketakutan luar biasa. Untungnya, beberapa menit kemudian, kedua korban itu mulai menunjukkan tanda-tanda sadar. Namun, kondisi Dadan sangat mengkhawatirkan. Ia hanya terdiam, menatap kosong ke depan tanpa memberi respon sedikit pun. Wajahnya kaku dan tubuhnya seperti tidak memiliki energi. Iman sempat mengguncang tubuh Dadan berkali-kali, berharap bisa mengembalikan kesadarannya sepenuhnya, namun hasilnya nihil. Hingga akhirnya, karena campuran lelah, khawatir, dan emosi, Iman menampar pipi Dadan cukup keras sambil memanggil namanya dengan suara keras, berharap itu bisa membangkitkan temannya.
Tamparan itu ternyata berhasil. Seketika Dadan tersadar, meskipun masih dalam kondisi linglung. Ia memandang Iman dan orang-orang di sekelilingnya dengan tatapan kebingungan. Ia bertanya dengan suara lemah tentang di mana dirinya berada dan siapa saja orang-orang yang ada di sekelilingnya. Iman lalu menjelaskan dengan tenang bahwa ia sempat pingsan akibat melihat penampakan dua pocong di tangga, dan bahwa mereka semua telah dibantu oleh Yusuf dan teman-temannya untuk keluar dari situasi mengerikan tersebut. Namun, yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah cerita dari Pak Jaka. Setelah kondisi fisiknya sedikit membaik, ia mulai bercerita tentang apa yang sebenarnya ia lihat dari lubang kecil di pintu gudang. Menurut pengakuannya, saat itu ia hanya bermaksud memastikan kondisi di luar gudang. Awalnya ia tidak melihat apapun selain lorong kosong dan bayangan samar akibat minimnya cahaya. Namun, hanya dalam sepersekian detik muncul sosok pocong tepat di depan lubang itu. Jaraknya hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Sosok itu muncul tiba-tiba seperti adegan jump scare dalam film horor. Tiba-tiba ada, begitu dekat dengan wajah yang menganga lebar, mata merah menyala, dan sorot pandangan yang membuat nyali luruh seketika. Tak heran jika Pak Jaka langsung kehilangan kesadaran setelah melihat makhluk itu. Setelah semuanya merasa cukup tenang, rombongan pun bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Iman dan Dadan menyempatkan diri untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yusuf dan semua teman-temannya, termasuk kepada Pak Udin dan Pak Jaka yang telah berani menemani mereka ke lantai atas. Perasaan lega dan syukur menyelimuti mereka. Meskipun bayangan kejadian malam itu masih terpatri kuat di benak. Iman dan Dadan kemudian pulang menuju kosan mereka yang letaknya memang tidak terlalu jauh dari pabrik. Sejak sebelum mereka melamar kerja, keduanya sudah sepakat mencari tempat tinggal yang dekat agar bisa menghemat biaya dan tenaga. Mereka mengira bahwa setelah sampai di kosan, semua ketakutan itu akan berakhir. Namun kenyataan berkata lain. Dalam perjalanan pulang menggunakan motor, Iman sempat menangkap sesuatu yang membuatnya waspada. Di sudut matanya, ia melihat bayangan putih yang melayang cepat di antara pepohonan di sisi jalan. Ia merasakan bahwa bayangan itu bukan sekadar pantulan cahaya atau ilusi mata. Ada firasat kuat bahwa apa yang ia lihat tadi adalah sosok pocong yang sempat meneror mereka di pabrik. Namun, Iman memilih diam. Ia tidak memberitahu Dadan karena khawatir temannya kembali panik atau bahkan pingsan lagi. Dalam hati ia berharap itu hanya ilusi yang disebabkan oleh kelelahan dan stres. Setibanya di kosan, Iman langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, mencoba menenangkan pikirannya yang masih kacau. Sementara itu, Dadan yang masih belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya, memilih duduk di ruang tengah dan menonton televisi untuk mengalihkan pikirannya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Dadan sedang fokus menatap layar televisi, tiba-tiba perangkat itu mati dengan sendirinya. Layar berubah gelap dan suara hilang tanpa sebab. Dadan yang bingung dengan kejadian itu segera bangkit dan memeriksa kabel dan sambungan listrik. Ia memastikan semua dalam kondisi normal, lalu mencoba menyalakan televisi kembali dengan remote. Tapi belum sempat ia menemukan penyebabnya. Angin dingin berhembus masuk melalui jendela yang memang belum ditutup sejak sore. Angin itu terasa berbeda, dingin dan lembab, seperti berasal dari ruang yang tidak biasa. Beberapa detik setelah hembusan angin itu, terdengar suara ketukan dari arah jendela. Suara itu tidak keras, namun cukup untuk membuat Dadan menghentikan gerakannya. Dengan perlahan, ia menoleh ke arah jendela, dan detik berikutnya, matanya membelalak lebar. Di balik kaca jendela yang belum tertutup tirai, tampak sesosok kepala pocong. Wajahnya pucat dengan mulut menganga dan mata merahnya menatap tajam ke arah dalam ruangan. Sontak setelah melihat kepala pocong yang muncul di jendela, Dadan langsung berteriak histeris. Suaranya begitu keras, seolah-olah ia benar-benar berada di ambang kepanikan yang tak tertahan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah kamar mandi dan mulai menggedor pintunya dengan panik. Iman yang masih di dalam kamar mandi langsung terkejut dan kebingungan, bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi.
Sementara busa sampo masih menutupi sebagian rambutnya, ia mendengar Dadan terus berteriak menyebut-nyebut sesuatu yang menyeramkan. Dalam teriakannya, Dadan berusaha memberitahu bahwa ia kembali melihat sosok yang sama, pocong, yang kali ini muncul tepat di balik jendela kosan. Wajahnya sangat pucat, dan dari ceritanya, hanya bagian kepala makhluk itu saja yang tampak. Iman yang mendengar hal itu merasa was-was. Namun karena penasaran, ia tetap memutuskan keluar dari kamar mandi, meskipun proses keramasnya belum selesai. Dengan tubuh masih basah, ia berjalan menuju jendela yang dimaksud dan memeriksa sekeliling. Ia tidak menemukan apapun di sana. Tak ingin membuat Dadan semakin takut, Iman segera menutup jendela itu rapat-rapat, lalu menutupnya kembali dengan tirai tebal, agar tidak ada satupun pemandangan dari luar yang bisa terlihat dari dalam. Setelah berhasil menenangkan Dadan, Iman kembali ke kamar mandi dan menyelesaikan mandinya. Sesudah itu, giliran Dadan yang masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara itu, Iman tengah menyisir rambut di dekat meja ketika suara keras terdengar dari arah pintu depan. Seseorang atau sesuatu mengetuk, atau lebih tepatnya menggedor pintu dengan sangat kuat sampai-sampai daun pintu itu terlihat bergetar. Bulu kuduk Iman langsung berdiri. Instingnya mengatakan bahwa hal itu bukanlah gangguan biasa. Namun, ia memilih untuk mengabaikannya. Ia tidak membuka pintu, karena sudah bisa menebak bahwa sumber ketukan itu bukanlah manusia biasa. Tak lama setelah itu, Dadan keluar dari kamar mandi. Dalam keadaan basah, ia langsung bertanya tentang suara ketukan yang barusan terdengar. Iman hanya menjawab dengan tenang bahwa ia tidak membukakan pintu karena ia sudah menduga siapa yang datang. Jawaban itu membuat wajah Dadan kembali diliputi ketegangan. Mereka pun memutuskan untuk duduk sebentar di ruang tengah sambil mengobrol dan merokok, berharap ketegangan sedikit mereda. Namun, saat suasana mulai tenang dan percakapan mereka mulai mengalir seperti biasa, tiba-tiba lampu di dalam kosan padam seketika. Kegelapan menyelimuti ruangan, menyisakan hanya cahaya dari luar yang samar. Anehnya, saat mereka melongok keluar jendela, lampu di kosan sebelah justru masih menyala terang. Iman sempat berpikir bahwa mungkin meteran listrik di kosannya turun atau ada gangguan teknis kecil. Namun, perasaan tidak enak mulai tumbuh di dalam dadanya. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan niat untuk mencari tahu, mereka sepakat keluar sebentar untuk mengecek kondisi box listrik yang terletak di depan kosan. Namun, baru saja Dadan membuka pintu untuk keluar lebih dulu, tubuhnya langsung terjatuh ke lantai. Sosok pocong ternyata telah berdiri tepat di depan pintu, hanya beberapa sentimeter dari wajah Dadan. Reaksinya spontan, ia pingsan seketika karena kaget yang luar biasa. Iman yang berada di belakangnya hanya sempat melihat sekilas sosok tersebut sebelum makhluk itu menghilang begitu saja. Mengetahui kondisi temannya semakin buruk, Iman segera berlari meminta pertolongan ke kosan sebelah. Beberapa penghuni yang masih terjaga langsung datang membantu. Bersama-sama mereka berusaha menyadarkan Dadan yang masih tergeletak di lantai. Setelah beberapa menit, Dadan mulai siuman. Meskipun raut wajahnya masih penuh ketakutan, Iman mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa mereka tidak perlu takut lagi, karena sekarang sudah banyak orang di sekitar mereka. Ia menyodorkan segelas air minum kepada Dadan, berharap bisa membantu menstabilkan kondisinya. Salah satu penghuni kosan kemudian bertanya kepada Dadan tentang penyebab ia pingsan. Dengan suara pelan dan gemetar, Dadan menceritakan bahwa saat lampu kosan tiba-tiba padam, ia merasa tidak nyaman. Dan ketika ia membuka pintu untuk keluar, ia langsung berhadapan dengan pocong yang membuatnya tidak sanggup menahan rasa takut. Cerita itu membuat semua orang yang mendengarnya langsung merinding. Keheningan seketika menyelimuti mereka. Di antara para penghuni kosan itu, ada seorang pemuda yang dikenal rajin membaca ayat kursi sebelum tidur. Ia pun menyarankan agar Iman dan Dadan pergi menemui seorang ustadz yang cukup dikenal di daerah tersebut. Karena ustadz itu sering membantu warga yang mengalami gangguan makhluk halus. Ia mengatakan bahwa ustadz tersebut bisa dipercaya dan telah banyak membantu orang-orang yang mengalami kejadian serupa. Keesokan harinya, Iman dan Dadan memutuskan untuk tidak masuk kerja.
Mereka sengaja mengambil izin selama 2 hari agar bisa fokus menyelesaikan masalah ini. Mereka mendatangi rumah ustadz yang disebutkan, yang dikenal dengan nama Pak Wahab. Begitu mereka tiba di rumah Pak Wahab, sang ustadz langsung memandang tajam ke arah Dadan. Tanpa basa-basi, ia mengatakan bahwa Dadan membawa banyak penumpang bersamanya, termasuk kuntilanak dan pocong. Pernyataan itu membuat Dadan ketakutan, sementara Iman yang mendengarnya pun ikut merinding hebat. Setelah mendengarkan keluhan dan melihat kondisi Dadan yang tampak lemah secara fisik dan psikis, Pak Wahab segera mengambil sebotol air putih yang telah ia bacakan doa-doa khusus. Air itu lalu diberikan kepada Dadan dengan instruksi agar diminum hingga habis. Dadan sempat merasa heran dan bertanya mengapa hanya dirinya yang diberi air itu, sementara Iman tidak. Namun Pak Wahab tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut secara detail. Ia hanya berkata agar Dadan terlebih dahulu meminum air itu, karena penjelasan akan diberikan kemudian. Tanpa banyak bertanya lagi, Dadan pun meminum air tersebut. Begitu air itu masuk ke dalam tubuhnya, Pak Wahab kemudian meletakkan tangan kanannya di atas kepala Dadan. Beliau mulai melafalkan ayat kursi dengan khidmat dan ruangan menjadi hening, hanya diisi suara bacaan doa yang penuh wibawa. Saat ayat kursi dibacakan, Dadan merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Sebuah sensasi panas yang merambat dari bagian dada menuju tenggorokan. Rasanya seperti aliran api yang mengalir pelan, namun menyengat, membuat tubuhnya berkeringat, meskipun udara dalam ruangan tidak panas. Iman yang menyaksikan proses itu hanya bisa diam terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya memperhatikan setiap gerakan Pak Wahab dengan rasa penasaran bercampur khawatir. Di tengah-tengah pembacaan doa itu, Pak Wahab terlihat seperti sedang menggenggam sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Tiba-tiba, beliau mengambil botol air mineral kosong dan memasukkan sesuatu dari tangannya ke dalam botol tersebut. Tidak ada yang tahu benda apa itu, namun hal yang mengejutkan terjadi setelahnya. Botol air itu mendadak meloncat-loncat sendiri di lantai, seperti digerakkan oleh energi yang tak kasat mata. Semua yang melihat kejadian itu terdiam. Suasana menjadi semakin mencekam, tetapi Pak Wahab tetap tenang dan melanjutkan doanya hingga selesai. Setelah ritual itu selesai, Pak Wahab pun mulai memberikan penjelasan kepada mereka. Ia mengatakan bahwa makhluk-makhluk gaib tersebut sangat tidak menyukai Dadan. Ketidaksukaan mereka bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan penuh kebencian. Hal itu disebabkan oleh sikap Dadan sebelumnya. Saat di tempat kerja, ia mengolok-olok Iman yang mengaku mendengar suara misterius. Pak Wahab menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu tersinggung ketika Dadan menganggap keberadaan mereka hanyalah halusinasi dan bahkan dengan sombong menantang agar mereka menunjukkan wujudnya. Tindakan Dadan itulah yang membuat mereka merasa dihina, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti dan mengganggunya. Saat mendengar penjelasan itu, Iman hanya bisa mengangguk pelan. Dalam hatinya muncul pertanyaan, bagaimana mungkin Pak Wahab bisa mengetahui detail kejadian tersebut, padahal belum ada satupun dari mereka yang menceritakannya. Namun, itulah yang justru membuatnya semakin yakin bahwa Pak Wahab bukanlah orang sembarangan. Ia pun mulai memahami bahwa ada hal-hal gaib yang tidak bisa dijelaskan secara logika, namun benar-benar ada di dunia ini. Pak Wahab kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai alasan mengapa Iman tidak diberi air doa seperti Dadan. Menurutnya, Iman tidak menjadi sasaran kemarahan para makhluk halus itu. Ia memang turut mengalami kejadian aneh, namun tidak pernah menantang atau menyaksikan keberadaan mereka. Karena itu, Iman tidak perlu menjalani proses penyembuhan seperti yang dialami Dadan. Bahkan sejak awal, sosok yang pertama kali melihat pocong bukanlah Iman, melainkan Dadan. Hal itu semakin menegaskan bahwa sasaran gangguan memang hanya satu orang saja. Setelah proses penyembuhan selesai, Pak Wahab memberikan nasihat penting kepada mereka berdua. Ia memperingatkan agar mereka tidak sekali-kali menantang keberadaan makhluk tak kasat mata, dimanapun mereka berada. Menurutnya, makhluk-makhluk itu sebenarnya tidak berniat mengganggu manusia, asalkan tidak diganggu atau dipermainkan. Namun,
Jika ada manusia yang mengolok-olok, meremehkan, atau bahkan menantang, maka mereka bisa marah dan menunjukkan wujud yang sangat mengerikan. Meskipun Dadan sempat menganggap semua itu hanyalah candaan, namun bagi makhluk halus, itu tetap dianggap sebagai penghinaan. Pengalaman itu meninggalkan trauma mendalam bagi Dadan. Dan ia yang sebelumnya hanya menganggap enteng kejadian supranatural, kini benar-benar tidak berani bermain-main lagi dengan hal-hal gaib. Setelah pulang dari rumah Pak Wahab, ia mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pabrik tempat ia bekerja. Meskipun kini ia sudah merasa lebih tenang dan tidak lagi diganggu, namun bayang-bayang ketakutan itu masih membekas kuat dalam pikirannya. Ia merasa tidak akan pernah bisa bekerja dengan tenang jika tetap berada di lingkungan yang pernah menjadi tempat teror itu dimulai. Kepada Iman, Dadan menyarankan agar ikut pindah pekerjaan saja. Namun Iman saat itu masih merasa sanggup untuk bertahan, setidaknya untuk sementara waktu. Sementara itu, Dadan memutuskan untuk pindah ke Lampung, tempat di mana ia berharap bisa memulai hidup baru tanpa gangguan dari dunia lain. Ia mencari pekerjaan baru di sana dan perlahan mencoba melupakan semua yang telah terjadi. Begitulah akhir dari kisah yang dialami langsung oleh Iman dan Dadan. Entah apakah pabrik tempat mereka bekerja menggunakan pesugihan atau tidak ada yang tahu secara pasti. Namun satu hal yang pasti, pengalaman ini mengajarkan mereka untuk tidak pernah menantang hal-hal yang tak terlihat. Seperti kata Pak Wahab, jangan menantang yang tidak perlu ditantang, karena jika mereka membalas tantangan itu, bisa jadi nyali manusia yang justru ciut. Cerita ini menjadi pengingat bahwa dunia yang tak kasat mata bukanlah dongeng, dan rasa hormat tetap harus dijaga, bahkan terhadap hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Terima kasih untuk Iman buat ceritanya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam cerita ini. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan.